Saya menunduk melihat ponsel saya dan tiba-tiba, boom. Itu pegolf dunia terkenal Tiger Woods sedang berbicara dengan polisi. Jadi, apa yang sedang dia coba jelaskan? Ya, saya tadi baru saja berbicara dengan Presiden. Dan kenapa dia membicarakan hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat? Saya akan menjelaskan kenapa Tiger Woods akhirnya diborgol dan bagaimana dia didakwa mengemudi di bawah pengaruh. Saya Angelette Levy dan ini adalah Crime Fix. Tiger Woods sudah terbiasa berada di depan kamera. Dia adalah salah satu pegolf terhebat di dunia. Dia telah memenangkan 82 kemenangan PGA dan pada dasarnya adalah anak ajaib golf sejak usia sangat muda. Pria ini benar-benar legenda sejati. Namun pada hari Jumat 27 Maret, Eldred Taunt Tiger Woods tertangkap kamera bukan karena hal yang baik. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Sebuah laporan insiden dari sheriff menyatakan bahwa Tiger Woods melintasi garis tengah saat dia mengemudi di belakang sebuah truk pickup yang sedang mencoba berbelok ke jalan masuk. Saat itulah para petugas sheriff mengatakan SUV milik Woods menabrak truk pickup tersebut dan terguling ke sisi pengemudi. Dan lihatlah ini, Anda benar-benar bisa melihat bekas rem yang ditinggalkan dari tabrakan itu dan upaya untuk berhenti tepat di jalan di Martin County, Florida. Ini terjadi tepat setelah pukul 2 siang di Pulau Jupiter. Ini adalah pulau penghalang sekitar 2 jam di utara Miami. Petugas kepolisian datang dan mereka menemukan Tiger Woods. Hai Danbo, kamu baik-baik saja? Baiklah. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, Deputi Buenaville? Pak, bagaimana kabar Anda? Hey. Saya Deputi Buenaville. Kita sedang berada di kantor sheriff tempat saya bertugas. Ya, saya di sini untuk menyelidiki kecelakaan kendaraan bermotor yang videonya selalu terputus-putus. Oh, tunggu. Bisakah kamu ceritakan dengan cepat apa yang terjadi? Ya, saya sedang melihat ponsel saya. Apakah kamu ingin melihat stasiun pengisian ulang? Dan berikutnya, boom. Oke, kamu baik-baik saja? Sangat menyenangkan, oke? Sangat menyenangkan. Baiklah. Jadi, ini biasa terjadi di hari-hari. Saya butuh nomor telepon. Kamu punya nomor telepon untuk saya? Ya. Jadi itulah cerita Tiger. Dia melirik ke ponselnya, tapi para petugas sheriff memperhatikan dia tampak agak linglung. Jadi mereka mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Dan kendaraan ini terdaftar atas nama Anda. Oke, baiklah. Tunggu sebentar ya. Saya akan segera kembali, oke? Ke kantor, ya. Kupikir begitu. Ya, sebuah perusahaan. Oke. Saya ikut. Saya akan ambil nomor kantor, bukan? Iya. Nomor kantor. Ya. Kami akan mengeluarkannya dari sana. Apakah Anda juga berada di dalam mobil, Pak? Tidak. Oke, baiklah. Tunggu di sini sebentar, Pak. Saya akan segera kembali. Oh, tidak. Ya, kita bisa mulai pekerja baru. Ya. Saya tidak tahu apakah dia akan membutuhkannya atau tidak. Dia mulai keren. Dia pakai kacamata hitam. Tidak bisa lihat matanya. Saya tidak bisa melihat matanya. Sepertinya begitu. Bicaranya cukup baik. Tiger adalah orang terkenal, tentu saja, dan dia mengenal banyak orang yang sangat terkenal. Kamu mungkin ingat, Presiden Trump memberinya Presidential Medal of Freedom pada tahun 2019. Dan Tiger mungkin berpikir itu akan membantunya dalam situasi sulit ini. Seiring waktu berlalu, dia tampaknya membawa-bawa nama presiden. Dengarkan baik-baik. Tetaplah di sini bersama kami, tolong. Ya, saya tadi baru saja berbicara dengan Presiden. Berusaha menjauh dari telepon. Oh ya, dia sangat menyesal atas apa yang dia lakukan. Kurasa begitu. Benarkah? Jangan masukkan apapun ke mulutmu ya. Jangan masukkan apapun ke mulutmu. Ayo turun. Terima kasih. Jangan lakukan itu. Tidak, dia sangat minta maaf kepadaku soal tadi malam. Tidak. Ya.
Tidak apa-apa. Ya begitu, Pak. Ya. Aku lari di apartemenku. Di luar cukup lembab. Kamu tidak perlu lipstik dan pelembab bibir itu. Sejauh ini protokolnya tidak terlalu diikuti. Jadi mereka akan mengeluarkan mobil-mobil dari jalan, lalu mereka akan datang ke sini dan bicara denganmu, serta memberitahu apa yang terjadi terkait kecelakaan itu. Ya, oke. Dia sedang melakukan investigasi kecelakaan, Deputi Beneville. Ya, aku punya datanya. Maksudku, aku sudah di sini bersama kalian. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang. Jadi semoga kamu tidak bingung soal di mana dia dalam urusan ini semua. Mereka. Hampir seperti mobil. Here. Dia memang orang yang berani ya, aku tahu. Tapi selalu bisa lebih buruk dari ini. Semua itu bisa saja lebih buruk. Baik, nama saya Deputi Levin dari kantor Sheriff Kabupaten Martin, bagian lalu lintas dan DUI. Oke, jadi Deputi Giding meminta saya datang ke sini untuk melakukan investigasi di UI terhadap Anda. Hanya untuk memastikan bahwa Anda aman mengendarai kendaraan bermotor pada saat kecelakaan terjadi. Oke. Dengan demikian, dia sudah melakukan investigasinya. Jadi, aspek perdata dari hal ini sudah selesai. Sekarang saya akan masuk ke aspek kriminal ya. Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi dengan kecelakaannya? Saya sedang melihat ke bawah ke ponsel saya. Saya sudah mengganti saluran radio dan saya bisa. Oke, jadi kamu sedang melihat ke bawah ke ponselmu dan mengganti punyamu? Ya. Saluran radio. Oke, baiklah. Dan dari mana kamu datang hari ini? Rumah saya. Rumahmu? Di mana rumahmu? Oke, jadi tidak jauh dari sini? Iya. Oke, dan kamu tidak terluka akibat kecelakaan itu? Tentu. Dalam hal apapun? Oke, jadi apakah kamu bersedia melakukan beberapa tes kesadaran di lapangan hanya untuk memastikan bahwa kamu aman untuk mengendarai kendaraan bermotor? Oke. Yang akan saya minta kamu lakukan adalah, saya akan minta kamu keluar dan kita akan pergi ke depan mobil saya ya, oke? Saya akan mengikuti Anda. Apakah Anda punya cedera kaki? Ya. Iya, saya punya. Oke, cedera itu karena apa? Kita akan pergi ke sana. Saya tahu ada banyak mobil di sini, tapi kita ke sana saja. Anda bisa berjalan di trotoar. Saya tahu di sini agak panas. Terus hati jalan. Jadi, tepat di sini, tepat di depan unit patroli pasar ini. Ya, Pak. Di sini. Sempurna. Kamu baik-baik saja saat ini. Ya. Jadi, kali ini aku merasa kalau kamu punya... Aku sudah menjalani 7 operasi punggung. Lebih dari 20 operasi di kakiku dan punggungku. Siapa dokter bedahmu sebenarnya? Oktober tahun lalu. Apakah kamu bisa seperti mengangkat kakimu tanpa masalah? Aku akan menilainya. Pergelangan kaki saya terasa kaku. Oke. Jadi yang akan kita lakukan adalah saya akan membantumu melakukannya. Saya akan membantumu melakukan latihan yang disebutkan tadi. Apa kamu oke dengan itu? Oke. Sebelum kita mulai, ketahuilah jika kamu mendengar tidak masalah. Baiklah. Diletakkan di atas kepalamu dan kamu sempurna. Kamu yang terbaik. Mungkin akan lanjut. Dan punya beberapa cara dari... Lalu lanjutkan dan... Bawa kakimu mendekat ke arahmu. Sampai mentok. Berapa banyak yang sudah kamu minum hari ini? Tidak. Apakah kamu minum obat apapun? Saya minum beberapa. Ada apa denganmu? Oh, itu benar. Aku sudah hancur dan Apakah kamu minum semuanya? malam ini Iya, jam berapa pagi tadi meninggalkan? Pagi-pagi. Tidak akan melakukan ibadah haji untuk waktu yang lama. tidak. Aku sudah hancur 8 kali dan Apakah kamu mengonsumsi zat ilegal apapun? Sekarang, karena pertanyaan awal sudah selesai, saatnya untuk tes kesadaran di lapangan yang sebenarnya. Tidak, oke, sempurna. Baiklah, jadi yang akan saya minta kamu lakukan adalah letakkan tanganmu di samping tubuhmu.
Baiklah, jadi yang akan kamu lakukan adalah melihat kanan saya di sini, oke? Dan hanya dengan matamu saja, kamu akan mengikutinya. Jangan gerakan kepalamu. Apakah kamu mengerti? Ya, saya mengerti. Sempurna. Jangan gerakan kepalamu. Kamu lihat? Jangan gerakkan kepalamu. Coba jangan gerakan kepalamu ya. Baiklah, jadi yang akan kulakukan adalah memintamu meletakkan tanganmu di samping tubuhmu. Baiklah. Oke, gerakan matamu ke belakang, kamu akan mengikuti itu. Jangan gerakan kepalamu. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Dan ini akan bergerak melingkar dan akan sangat-sangat dekat dengan wajahmu dan seolah-olah akan menyentuh wajahmu. Hanya itu saja. Untuk latihan pertama ini, yang akan saya minta kamu lakukan adalah angkat kedua jari telunjukmu seperti ini, lalu kembalikan tanganmu ke samping. Oke, jadi seperti ini ya. Dan kamu akan tetap dalam posisi ini sampai aku memberikan instruksi selanjutnya. Kamu mengerti? Tidak. Sempurna. Ketika aku bilang mulai, kamu akan memiringkan kepalamu ke belakang dengan sudut 45 derajat dan tutup matamu. Kamu mengerti? Sempurna. Kamu tahu mana tangan kiri dan tangan kananmu? Yang mana tangan kirimu? Sempurna. Yang mana tangan kananmu? Benar. Baiklah, jadi seperti yang sudah saya bilang, saat saya memberitahu untuk mulai, kamu akan menengadahkan kepala ke belakang dengan sudut 45 derajat. Oke, jangan mulai dulu, lalu kamu akan menutup matamu. Jangan mulai dulu.
Oke, jadi untuk sementara kamu hanya akan memperhatikan saya dulu. Oke, jadi seperti yang saya bilang, saat saya bilang kiri, kamu akan mengangkat tangan kirimu tepat di depan wajahmu. Sentuhkan ujung jarimu ke ujung hidungmu, lalu segera kembalikan tanganmu ke samping. Lakukan hal yang sama saat saya bilang kanan. Kamu akan menyentuhkan ujung jari kananmu ke ujung hidungmu, lalu segera kembalikan tanganmu ke samping. Saat saya bilang ujung jarimu, ini maksudnya ujung jarimu ya, bukan sidik jarimu, bukan kuku jarimu, dan bukan sisi jarimu. Ini adalah ujung hidungmu ya, bukan sisi hidung, bukan bagian atas, bukan bagian bawah, dan bukan lubang hidungmu. Oke, mengerti? Ada pertanyaan? Baiklah, silahkan mulai. Pastikan kamu menutup matamu. Kiri. Kamu boleh membuka matamu sekarang. Baiklah. Untuk latihan ini, aku ingin kamu menempelkan kedua telapak tanganmu, satu menghadap ke atas dan satu menghadap ke bawah, seperti ini. Oke, dan kamu akan tetap dalam posisi ini sampai aku memberikan instruksi selanjutnya. Apakah kamu mengerti? Sempurna. Ketika aku bilang mulai, balikan tanganmu yang di atas, lalu ucapkan 1 dengan suara keras. Setelah itu, balikan lagi seperti semula, lalu ucapkan 2 dengan suara keras. Menghitung hanya ketika tanganmu saling bersentuhan, seperti ini. Oke, jadi akan menjadi 1, 2, 1, 2. Oke, jadi 1 di sini, 2 di sini. Ya Pak, hanya saat tanganmu bersentuhan. Jadi 1, 2, 1. Terakhir, 2. Ya Pak. Oke. Kamu akan mengulangi ini. Percepat seiring berjalannya waktu dan jangan berhenti sampai diperintahkan. Pastikan tangan dan jarimu tetap sejajar setiap kali menekuk seperti ini. Ini akan menjadi 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mengerti? Ada pertanyaan? Baiklah, silakan mulai. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pastikan kamu mempercepat saat melakukannya. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kamu bisa berhenti sekarang. 1. 2, 1, 2. Oke. Untuk latihan terakhir, yang akan saya minta kamu lakukan adalah mengepalkan kedua tangan. Tempatkan kepalan tangan kiri di tengah dada dan kepalan tangan kanan di dada kiri. Jadi akan terlihat seperti ini. Jadi kepalan tangan kiri di tengah dada dan kepalan tangan kanan tepat di depannya. Dan kamu akan tetap dalam posisi ini sampai saya memberikan instruksi selanjutnya, oke? Ketika saya bilang mulai, kamu harus melakukan 4 tugas. Oke, tugas pertamamu adalah menghitung dengan suara keras dari 1 sampai 4 sambil menggerakkan kedua kepalan tanganmu secara bertingkah hingga kedua kepalan tangan saling bersentuhan. Jadi, akan terlihat seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke? Tugas kedua adalah menghafal posisi kepalan tanganmu setelah kamu menghitung sampai 4. Tepuk tangan 3 kali, lalu kembalikan kepalan tanganmu ke posisi yang sudah dihafal. Jadi setelah kamu menghitung 1, 2, 3, 4, kamu akan menghafal posisi kepalan tanganmu, lalu tepuk tangan 3 kali, lalu kembali ke posisi yang sudah dihafal. Tugas ketigamu adalah menggerakkan kepalan tanganmu secara bertahap dengan urutan terbaik. Hitung dengan suara keras dari 5 sampai 8 dan kembalikan kepalan tangan kirimu ke tengah dada. Jadi kamu akan bilang 5, 6, 7, 8. Tugas keempatmu adalah membuka tangan dengan telapak menghadap ke bawah dan meletakkannya di pangkuanmu. Jadi setelah kamu menyelesaikan tugas, kamu akan membuka tangan dan meletakkannya di pangkuanmu. Oke? Apakah kamu mengerti semua instruksinya atau kamu ingin aku mengulanginya sekali lagi untukmu? Ulangi saja sambil jalan. Maaf. Ulangi saja sambil jalan. Jadi aku tidak bisa mengulanginya sambil jalan, oke? Itu sebabnya aku minta kamu memahami semua instruksinya. Kalau kamu butuh aku mendemonstrasikannya sekali lagi, aku bisa. Oke, tapi sekarang waktunya untuk bertanya jika kamu punya pertanyaan. 1, 2, 3, 4. Sampai keluar semua. Apakah kamu perlu aku jelaskan sekali lagi? Oke. Jadi seperti yang sudah aku bilang, kamu akan mulai. 1, 2, don't begin ya. Jadi jangan mulai dulu, oke? Jadi yang aku mau kamu lakukan hanyalah tetap di posisi awal ya. Saat aku bilang mulai, kamu akan melakukan 4 tugas. Oke, tugas pertama adalah menghitung dengan suara keras
Dari 1 sampai 4 sambil menggerakkan kepalan tanganmu seperti menaiki tangga seperti ini dan menyentuhkan kedua kepalan tangan setiap kali. Jadi akan terlihat seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke, tugas kedua adalah menghafal posisi kepalan tanganmu. Tepuk tangan 3 kali dan kembalikan kepalan tanganmu ke posisi yang sudah dihafal. Tugas ketigamu adalah menggerakkan kepalan tanganmu seperti langkah-langkah, tapi dengan urutan terbalik. Hitung dengan suara keras dari 5 sampai 8. Oke, sentuhkan kedua kepalan tangan setiap kali. 5, 6, 7, 8. Oke, letakkan kepalan tangan kirimu di tengah dadamu. Tugas keempatmu adalah membuka tangan dengan telapak menghadap ke bawah dan letakkan di pangkuanmu. Oke, ada pertanyaan lagi? Baiklah, silakan mulai. Oke, aku akan memakainya. Aku. Menjadi jelas bahwa para deputi tidak percaya bahwa Tiger Woods telah lulus tes kesedaran di tempat. Apakah kamu akan menghadap ke mobil saya? Pastikan kamu meletakkan tanganmu di belakang punggung. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Begitu ya? Jadi saat ini, saya percaya kemampuan normalmu terganggu. Oke? Dan kamu berada di bawah pengaruh zat yang tidak diketahui. Oke, jadi saat ini, kamu ditahan karena DUI. Iya, Pak. Oke, apakah kamu membawa sesuatu yang bisa meninggalkan jejak kakimu? Saya akan membawanya ke panggung sekarang juga. Saya akan mengenakannya. Stiker punya saya. Kamu membuka kakimu. Tunggu. Ambil tas. Bisa kamu tekan itu? Itu narkoba. Itu narkoba? Iya. Oke. Oke. $320. Pengemudi truk pickup itu menceritakan kepada dua petugas sheriff tentang apa yang terjadi dari sudut pandangnya. Oke, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi? Saya melambat dan dia terus mencoba untuk dia tidak melihat saya. Oke, dan Anda... Apakah Anda sudah menyalakan lampu sein Anda? Iya. Oke, jadi Anda tidak benar-benar berhenti, Anda masih bergerak. Saya sedang bersiap untuk berhenti. Tunggu sebentar. Ya. Maksud saya, kamu harus memberitahu orang-orang bagaimana cara melambat. Dan saya sering berolahraga. Oke, saya hanya tidak akan membiarkanmu. Pada pukul 17.45 sore itu, pegolf dunia terkenal Tiger Woods sudah diborgol di belakang mobil patroli seorang deputi dan dia sedang dalam perjalanan ke kantor sheriff untuk diproses. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam perjalanan ke penjara. Tapi bukankah kamu ingin tahu apa yang dia pikirkan selama perjalanan itu? Tiger Woods diproses di penjara Martin County atas tuduhan mengemudi di bawah pengaruh zat memabukkan dengan kerusakan properti dan menolak untuk melakukan tes urin. Dia telah mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Beberapa saat setelah pukul 5 sore, Tiger Woods kembali ke mobil polisi dengan tangan diborgol. Kali ini dia ditutupi selimut. Kenapa? Kami tidak tahu. Mungkin dingin di kantor sheriff. Sekali lagi, Tiger Woods dan deputi itu kembali dalam perjalanan.
Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa ini bukan pertama kalinya Tiger Woods masuk berita dan terekam kamera karena kecelakaan. Dan terakhir kali itu hampir mengakhiri karirnya di lapangan golf untuk selamanya, setidaknya sebagai seorang profesional. Pada Februari 2021, Tiger Woods sedang mengendarai SUV Genesis di jalan berliku dekat Los Angeles ketika dia mengalami kecelakaan. Saat itu polisi mengatakan dia sedang ngebut. SUV itu melintasi median tengah dan menabrak sebuah pohon. Kecelakaan itu membuat Woods mengalami luka parah setidaknya di kakinya. Dan saat itu belum diketahui apakah dia akan bisa bermain golf secara profesional lagi. Woods mengatakan kepada wartawan di akhir tahun itu, kutipannya, "Aku beruntung masih hidup dan masih memiliki anggota tubuh yang utuh." Sebelum itu, pada tahun 2017, Tiger Woods ditangkap karena dicurigai mengemudi di bawah pengaruh zat. Polisi menemukannya tertidur pada pukul 3 pagi. Di dalam Mercedes hitamnya, berhenti di jalur kanan, dan mesin mobilnya masih menyala. Meskipun hasil tes napas Woods menunjukkan 0,00 di tempat kejadian, dia memiliki beberapa obat resep di dalam tubuhnya, termasuk Vicodin, Dilaudid, Xanax, Ambien, dan THC. Penjelasannya, pegolf tersebut mengatakan bahwa dia mengonsumsi obat sendiri setelah operasi fusi tulang belakang, menurut laporan di The Athletic. Woods mengaku bersalah atas mengemudi ceroboh dan menyelesaikan program pengalihan kasus DUI. Sekarang, penangkapan terbaru ini tampaknya merupakan kemungkinan pengulangan dari penangkapan tahun 2017. Woods juga meniup alat tes dengan hasil 0,00 pada hari Jumat lalu. Tetapi kali ini petugas menyatakan mereka menemukan 2 pil putih di saku celana kiri Woods. Dan tanda pada pil tersebut menunjukkan bahwa itu adalah hydrocodone, opioid yang digunakan sebagai pereda nyeri. Tiger Woods memposting sebuah pernyataan di Twitter beberapa hari kemudian. Pernyataannya berbunyi, "Saya tahu dan memahami keseriusan situasi yang saya alami hari ini. Saya akan menjauh untuk sementara waktu guna mencari pengobatan dan fokus pada kesehatan saya. Ini perlu saya lakukan agar saya dapat memprioritaskan kesejahteraan saya dan berusaha menuju pemulihan yang berkelanjutan. Saya berkomitmen untuk mengambil waktu yang diperlukan agar bisa kembali dalam kondisi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih fokus, baik secara pribadi maupun profesional. Saya menghargai pengertian dan dukungan Anda dan mohon privasi untuk keluarga saya, orang-orang terkasih, dan diri saya sendiri saat ini. Hormat saya, Tiger." Di situ, Tiger Woods menyebutkan tentang mencari pengobatan dan pemulihan, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dia telah masuk rehabilitasi. Sidang pengadilan berikutnya dijadwalkan pada tanggal 5 Mei 2026 dan kami akan meliputnya untuk Anda. Dan itu saja untuk episode Crime Fix kali ini, Law and Crime. Ingat, Anda selalu bisa menonton kami di YouTube dan Anda juga bisa mendengarkan kami di Spotify. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.